Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga anak-anak dapat kembali ke sekolah untuk belajar bersama dengan teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan kan? Apa manfaat sarapan? Kira-kira manfaat sarapan? Bikin kenyang. Terus selain itu apa? Menambah energi, benar. Jadi kalau kalian setiap hari, setiap pagi sebelum sekolah itu menyempatkan diri untuk sarapan, berarti kalian itu langkah lebih baik untuk apa? Untuk menyiapkan energi kalian dalam pembelajaran. Supaya apa? Supaya mudah menerima ilmu, fokus. Jadi sebisa mungkin sebelum berangkat sekolah harus sarapan biar lebih siap dalam belajar. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipimpin. Yuk, Dimas memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik. Sebelumnya Bu Hesti akan melakukan presensi kehadiran. Muhammad Hafiz Prayoga. Baik, sebelum materi kita bersama-sama seperti biasanya membaca hafalan surat-surat pendek terlebih dahulu ya. Kita bersama-sama membaca surat Ad-Duha ya. Yuk, kita mulai dari ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi. Untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke dalam bab kedua. Ada yang sudah tahu tentang apa? Ayo. Ya, nama-nama Allah atau biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Yang pertama, tujuannya adalah apa? Menjelaskan makna Asmaul Husna. Untuk kegiatan hari ini, Bu Hesti sebelum menjelaskan materi akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang sudah Bu Hesti bentuk kemarin. Kelompok 1, kelompok 2. Jadi pada tugas kelompok hari ini, Bu Hesti akan membagikan materi 5 Asmaul Husna sesuai dengan kelompok yang Bu Hesti sudah bentuk ya. Silahkan setiap kelompok menyisakan 1 orang untuk di tempatnya masing-masing di kelompoknya ya. Untuk yang lain silahkan berpencar. Tugasnya, sebentar. Tugasnya kalian nanti akan menerima informasi dari yang tuan rumahnya ya. Misalkan kelompok 1 nanti Aira, kelompok 2 Andra yang tetap di mejanya. Nanti silahkan dibagi ya. Yang tetap di meja di kelompoknya siapa, yang keliling siapa. Nah, tugas yang keliling adalah mendengarkan penjelasan dari yang punya, misalkan tuan rumahnya. Kita anggap aja tuan rumah ya. Nah, kita mendengarkan. Kemudian Bu Hesti beri waktu nanti. Setelah waktunya habis, kalian kembali lagi ke kelompoknya masing-masing seperti ini. Kemudian menjelaskan satu-satu. Iya, dibaca, ini dibaca. Yang lain mendengarkan ya, nanti menyampaikan di kelompoknya kembali masing-masing. Enggak, nanti langsung sudah diringkas. Yuk, kita kembali ke kelompoknya masing-masing tadi, setelah mendengarkan penjelasannya. Sudah semua ya? Nanti jangan lupa menyampaikan ke temannya. Akan Bu Hesti berikan tugas nanti ya. Sebelumnya, untuk mengisi kejenuhan, anak-anak sudah mulai jenuh belum? Belum? Wah, berarti semangatnya luar biasa ini. Oke, yuk. Kita akan melakukan ice breaking sebentar ya. Kalau gajah, besar. Semut, kecil. Tapi ketika Bu Hesti bilang, yuk, clue-nya kalau Bu Hesti bilang salah, berarti kebalikannya. Ketika Bu Hesti bilang gajah, kalian bilang kecil, bukan semut. Ya, kalau gajah, kecil. Semut, besar. Jadi perhatikan clue-nya ketika benar atau salah. Ya, paham? Yuk, kita mulai. Benar. Gajah, besar. Semut, kecil.
Gajah. Kemudian salah. Gajah. Nah, semut. Semut. Gajah. Ya, baik. Selanjutnya kita kembali ke materi. Setelah anak-anak tadi mendapatkan materi dari teman-teman kalian tadi menjadi guru, ya. Jadi setiap orang itu bisa menjadi guru. Tidak harus belajar dari seorang guru yang ada di sekolah, tapi masing-masing kita itu bisa menjadi guru, ya, guru yang baik. Nah, Bu Esti akan membagikan satu kertas kosong. Silahkan nanti dituliskan dari 5 Asmaul Husna. Dari misalkan Al-Qawiyu artinya apa? Arti dan cara meneladaninya, ya. Dituliskan. Ya. Gimana? Boleh. Ya. Semuanya harus bekerja, semuanya harus menyampaikan informasi yang sudah didapatkan tadi, ya. Boleh, yuk. Boleh melihat materi yang dimilikinya. Yuk, semuanya harus aktif menyampaikan informasi yang sudah didapatkan tadi di kelompok dari 1 sampai 5. Yuk. Kelompok 1, Aira silahkan dibacakan hasil diskusinya. Dibacakan. Yuk, yang lainnya mendengarkan. Kita akan mendapatkan ilmu dari teman kita. Yuk. Nah, yang pertama tadi sudah Al-Qawiyu. Menurut kalian siapakah yang manusia yang paling kuat? Ada nggak? Enggak, ya. Kuli bangunan walaupun dia ngangkat-ngangkat semen, ngangkat-ngangkat batu, dia kekuatannya dia tidak bisa menandingi kekuatan siapa? Kekuatan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkan kekuatannya Allah. Karena apa? Karena manusia itu sejatinya adalah manusia yang lemah, tidak bisa apa-apa tanpa Allah, ya. Kemudian selanjutnya Al-Qayyum, ya, maha berdiri sendiri. Nah, pernahkah kalian mengalami kesulitan? Pernah, ya, pasti setiap anak memiliki kesulitan, pernah melakukannya dan menemukannya. Nah, apa Allah memiliki nama Al-Qayyum yang artinya Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluk. Jadi contohnya Allah dalam menciptakan alam semesta ini butuh bantuan tidak? Butuh tidak? Ayo Andra, Allah dalam menciptakan alam semesta ini butuh bantuan tidak? Tidak. Karena apa? Karena Allah maha berdiri sendiri. Kemudian Al-Muhyi. Al-Muhyi, ya, maha menghidupkan. Pernahkah kalian melihat sawah yang kering? Pernah. Tanaman yang mau hampir mati? Nah, ketika tanaman hampir mati, kalian berikan pupuk, kalian siram. Ternyata tanamannya bisa hidup kembali, ya kan? Berarti itu menunjukkan bahwa Allah itu apa? Maha menghidupkan atau Al-Muhyi, ya. Kemudian yang selanjutnya keempat, Al-Mumit atau maha mematikan. Nah, pasti kita semua pernah menemui atau di sekitar kita ada tetangga yang meninggal atau keluarga kita yang meninggal. Itu menunjukkan bahwa apa? Allah Al-Mumit, Allah bisa mematikan segala apapun makhluknya, ya. Segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk meninggal pasti akan meninggal. Nah, tugas kita apa? Kita kan tidak tahu, kan? Adakah yang tahu kapan waktunya meninggal? Nggak ada. Kalau tahu, pasti semuanya sudah cepat-cepat menyiapkan perbekalan. Perbekalannya berupa apa? Amal baik, amal soleh, ya kan? Nah, karena kita tidak tahu waktu kita meninggalnya kapan, berarti kita harus dalam berperilaku itu harus lebih hati-hati, memperbanyak amal, ya. Lanjut. Al-Bait, ya. Tadi dari 5 Asmaul Husna tadi, setelah kalian berkeliling kelompok,
sudah benar semua dari yang dijelaskan teman-teman kalian tadi. Nah, pernahkah kalian kehilangan motivasi, tiba-tiba kok males belajar, mau diajak main sama temannya aja males, capek. Nah, tiba-tiba aja rasa semangat belajarnya itu ada. Ada yang pernah mengalami? Pernah ya semuanya. Jadi yang membangkitkan semangat itu siapa? Allah, ya. Yang membangkitkan semangat kita untuk belajar, untuk rajin beribadah, itu Allah semuanya. Baik, dari 5 Asmaul Husna ini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham semua? Yakin? Yakin, baik. Nah, Westi punya lagu, ya. Lagu ini nanti nadanya pakai nada sholawat, ya. Sholawatnya yang sholatullah salamullah itu ya. Nanti pertama kita sholawat dulu ya. Sholawat seperti tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan lirik yang Westi ubah seperti ini ya. Nadanya seperti nada sholawat. Yuk, sudah siap? Semuanya siap? Kelompok 1 siap? Ya, kelompok 2 siap? Kelompok 2 mana ya? Siap ya. Kelompok 3 siap. Kelompok 4, kelompok 5 siap. Baik, kita mulai bersama-sama. Kita sholawat dulu yuk. 1, 2, 3. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Maha kuat arti al-qawi, tak satu pun mampu menandingi. Baik, tepuk tangan semuanya. Nah, dengan lagu ini tadi anak-anak bisa lebih mudah memahami arti Al-Qawiyu, berarti Allah Maha Kuat, tidak ada yang mampu menandingi. Al-Qayyum berdiri sendiri, Allah Maha Mandiri. Al-Muhyi, Maha menghidupkan, Allah pemberi kehidupan. Yang memberi kehidupan kita itu adalah Allah. Kemudian Al-Mumit, Maha membangkitkan, yang menakdirkan kematian. Mohon maaf, itu berarti ada yang salah ya. Al-Mumit Maha mematikan, yang menakdirkan kematian. Al-Ba'id Maha membangkitkan manusia dari alam kubur ya. Jadi manusia ketika di alam kubur suatu saat nanti akan dibangkitkan. Nah, tugas kita apa? Kita harus berdoa. Doa kita panjatkan supaya apa? Selamat dari siksa kubur. Nah, sungguh bahagia mempelajari nama-nama Allah. Ada yang tidak bahagia? Bahagia nggak hari ini? Bahagia. Nilai-nilai akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan penerapan 5 Asmaul Husna yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, biasakan menjadi pribadi yang rendah hati, tidak boleh sombong, harus dijauhi rasa sombongnya, ya. Memiliki hati yang lapang, tidak mudah marah. Jadi kalau temannya ngajak bercanda, jangan mudah marah. Kemudian yang kedua, memulai melakukan aktivitas secara mandiri, jangan terlalu bergantung pada orang lain, ya, karena kita memiliki Allah, ya. Allah akan membantu kita. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Jadi kegiatan apapun yang kalian lakukan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, baik perbuatan yang baik atau yang buruk, akan mendapatkan balasan dari Allah. Yang keempat, harus bersemangat dalam belajar, tidak boleh mudah menyerah. Misalkan ketika mendapatkan tugas, kok dirasa susah, kalian terus nggak mau mengerjakan. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak mudah menyerah? Tidak, ya. Apalagi satu kelas, nah punya teman-teman yang baik, yang hebat,
harus saling membantu selama itu dalam proses belajar. Tapi kalau pas ujian nggak boleh saling membantu, itu harus jujur ya. Kalau dalam selama proses pembelajaran seperti ini boleh saling membantu. Yang memiliki ilmu boleh membantu temannya yang belum paham, akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Nah, itulah pesan-pesan indah dalam Al-Quran. Apakah kalian siap mengamalkannya? Siap? Ya, insya Allah. Dimulai dari sekarang, dilatih dari hal-hal yang kecil, ya. Ya. Terus, kemudian kesimpulan dan penutup. Nah, rangkuman. Nama-nama yang indah dikenal dengan sebutan apa? Asmaul Husna. Ada berapa jumlahnya? 99. Ya, kalian belajar, tentu banyak pengalaman yang telah kalian dapatkan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang, benar? Senang ya. Apakah yang hendak kalian lakukan sebagai bukti telah mempelajari materi ini? Ayo. Apa? Apa yang akan kalian lakukan setelah mendapatkan materi hari ini? Tadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu maha membangkitkan semangat kita. Allah yang maha menghidupkan. Meneladani dari sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang baik. Baik, sebagai tugas untuk pemahaman, Bu Esti akan bagikan tugas PR. Silahkan dikerjakan ya. Dikerjakan, kemudian pertemuan selanjutnya silahkan dikumpulkan. Ada sedikit refleksi. Kisah penyejuk hati Abu Hurairah. Jadi makna dari kisah ini apa? Tadi maknanya apa? Allah menyayangi hambanya yang apa? Selalu mencintai Allah. Terus tadi ya, Allah mencintai hamba yang saling mencintai saudaranya. Mencintai saudaranya juga karena cintanya kepada Allah. Nah, semuanya akan kembali kepada Allah. Apa yang kita lakukan, segala sesuatu apa yang kita lakukan karena Allah pasti mendapatkan kebaikan. Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ada yang mau bertanya? Kita sudah mempelajari 5 Asmaul Husna dan kalian sudah tahu cara meneladaninya. Berarti kalian tugasnya apa? Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini? Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran pada hari ini mudah untuk dipahami oleh anak-anak, ilmunya bermanfaat, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Baik, Bu Esti tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.